saya mengajarkan bagaimana caranya untuk memakai semua yang kita pikir negatif menjadi alat positif. Jadi negatif itu tidak lagi negatif kalau kita bisa menggunakannya sebagai alat positif untuk transformasi jiwa gitu. Halo audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan perempuan sukses yang menginspirasi bangsa. Tamu kita kali ini adalah seorang pelukis, penulis, dan guru meditasi, yaitu Ibu Seri Winata. Kami tim Women's Obsession sengaja berkunjung ke Bandung untuk melihat-lihat galeri Ibu Seri. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Halo Bu Seri, apa kabar? Baik. Baik ya? Wah, hari ini semangat ya Bu, kita ngobrol-ngobrol ya. Bu Seri, mau tanya lebih jauh nih, bagaimana menurut Bu Seri perkembangan dunia seni lukis di tanah air sekarang ini? Kan marak sekali ya ada pameran-pameran. Kalau bagi saya ya, seni itu tuh kayak menyimpan suatu intelijen yang paling tinggi. Yang terutama yang kata-kata itu nggak bisa gagal ungkapkan. Karena kata-kata kan tergantung bagaimana sikap pandangan penerima dan pengirim juga kan. Iya. Nah, tapi kalau di seni dengan warna, texture, form, sebenarnya ada frekuensinya. Nah, dia tuh bisa menyimpan kayak nilai-nilai atau pesan-pesan moral yang benarnya bisa tersembunyi juga di lagi kayak misalnya kita lihat lukisan Leonardo da Vinci gitu. Pada di zaman itu kan belum bisa diterima kan di zaman itu. Tapi pada berapa puluh tahun kemudian baru itu terbuka gitu kan. Nah, jadi kalau bagi saya kayak seni di Indonesia itu bisa melambangkan, menggambarkan bagaimana kekayaannya seorang individu, keluarga, komunitas, bangsa, dan bahkan juga kayak legacy di generasi kita yang tersembunyi. Yang bisa digambarkan di dalam lukisan yang benar-benar bisa mengungkap pesan, nilai, rahasia yang besar banget. Bu Seri, kenapa tertarik menjadi seorang pelukis, memilih gaya format lukisan yang besar-besar, dan bagaimana kiat Bu Seri untuk meraih kesuksesan di bidang ini? Sekarang yang melukis itu tuh menjadi satu passion hidup saya. Saya tuh benar-benar sangat menikmati dan enjoy banget gitu. Karena dengan aktivitas melukis itu saya tuh bisa kayak memproses jauh apa yang terkubur di alam bawah sadar saya, di dalam jiwa saya. Nah, dari saya benar-benar lagi proses melukis itu kayak saya ingin mencapai pendobrak gitu dari limit-limit dari pikiran-pikiran saya sendiri kan yang saya bikin. Saya pengen keluar dari semua batas-batas limit itu dan saya pengen ngelukis dari jati diri saya yang sesungguhnya. Iya. Terus jadi, formatnya besar-besar lebih seru ya? Jadi kayak mensimbolkan dari transformasi jiwa saya untuk memberanikan diri untuk keluar dari batas-batas limit gitu loh. Oke. Kan ada kan kita sebagai hidup kayak, oh cewek nggak bisa gini, kalau nggak umur ini apa gitu kan. Nah, saya ngedobrak kayak semua pikiran-pikiran yang ada, yang saya tanamkan sendiri gitu di dalam, yang menghalangi saya untuk menjadi diri saya yang sejati, yang seutuhnya. Jadi bisa dikeluarkan ya. Terus kalau mediumnya lebih besar tuh sebenarnya lebih menarik ya, Bu Seri ya? Bagi saya jadi cukup challenging dan saya suka gitu sama challenge itu. Oke. Karena dari kesusahan itu kan kita benar-benar puas hasilnya. Lalu kalau Bu Seri melihat di zaman sekarang ini ya Bu, kan banyak orang menjadi pelukis itu kayaknya kurang menjanjikan gitu ya. Sebenarnya menurut Bu Seri nggak apa-apa ya, kita bisa sukses ya di zaman sekarang ini. Tapi memang ya kalau jadi pelukis kan sebenarnya mereka di otak kanan kan dengan kreativitas apa segala ya. Terus di dalam untuk survive di dunia sistem ini kan kita harus logik, disiplin waktu, terus kita harus nge-branding, marketing ya, tahu network gitu kan. Ada modal juga ya. Jadi memang saya juga sebagai pelukis saya merasakan sendiri juga. Makanya saya bersama dengan teman saya Elia Yusman, kayaknya kita benar-benar mengerti makna up and down-nya kehidupan. Jadi kita juga paham gitu sebagai seniman untuk misalnya cari makan aja susah gitu kan, menghidupi keluarganya sebagai hati dari seorang ayah ya. Terus dia juga jadi mungkin nggak bisa bertahan untuk melukis juga kan sementara karena harus cari nafkah buat keluarganya gitu. Sehari-hari ya. Jadi kayak semakin terjun di bidang ini gitu. Kita juga jadi kayak bertemu langsung. Jadi kita juga berdua sama teman saya
mendirikan kayak Sherry Minata Art Foundation di bagian charity. Jadi kita mau di samping kita ngebantu seniman-seniman, kita juga pengen mendobrak kayak seni itu tuh batasannya bukan cuma seni doang. Jadi seni itu tuh bagian dari kehidupan, di mana kita bisa nyambungin seni dengan semua kehidupan kita. Seni bisa menyimpan pesan rahasia yang tersembunyi, dan seni juga bisa dihubungkan dengan musik, performance art, semua segala macam kan. Jadi kayak in oneness. Jadi bisa menyatu ya semuanya ya Bu Sherry, seni-seni itu ya. Wah, seru sekali. Berarti kita tuh jangan pernah takut lah ya untuk menjadi pelukis ya. Pasti ada rezeki dari yang di atas ya Bu ya, dari semuanya ini ya. Bu Sherry, kedepannya kan nanti ada pameran lukisan nih ya. Bisa diceritakan ya temanya seperti apa dan apa yang akan dipamerkan nanti di sana? Pameran berikutnya saya solo bersama dengan Gen Project di Museum Puri Lukisan di Ubud, Bali. Saya akan menampilkan tema kayak warna-warna iridescent, kayak warna-warna lembut. Saya mensimbolkan itu sebagai kayak kelembutan jiwa hati manusia yang terkubur di dalam, dimana kayak warnanya subtle, sama kayak seperti kita tuh lupa untuk melihat dunia di dalam diri kita yang subtle, sebenarnya lembut kan. Nah dari sana juga sebenarnya, dari dunia di dalam diri, di dalam jiwa kita itu, saya ingin menceritakan kayak cerita tentang kehidupan, cerita tentang kekuatan cinta tertinggi, dan cerita tentang potensi manusia yang terkubur di dalam. Jadi sebenarnya kita itu nggak usah takut-takut lah ya untuk mengekspresikan apa yang kita bisa ya. Jadi kita boleh maju bersama dengan ketakutan. Saya prinsipnya gitu selalu. Jadi bukan tunggu nggak ada takut baru maju ya. Tapi nggak apa-apa, saya maju dengan ketakutan saya. Iya, sambil kita lawan ya. Dan itu dituangkan dalam seni lukis ya, kalau Bu Sherry nanti ya. Iya. Bu Sherry, ceritain dong nih bagaimana ketika melukis. Kan kita harus total ya, harus fokus menyatukan semua emosi dan tangan kita bergerak dengan lincah. Ketika melukis itu ya, saya tuh sebenarnya mensimbolkan kayak transformasi perubahan dari jiwa saya. Jadi kayak misalnya kayak lukisan saya yang tampak di luar itu kayak pemilihan warna, mix media atau texture, itu cuman kayak di baliknya itu tuh ada kayak breakthrough dari kayak misalnya tadinya saya takut jadi berani gitu loh. Kayak misalnya saya tuh dari proses melukis ya, menceritakan bagaimana perjalanan dan pertumbuhan dan penyembuhan dari setiap luka dan jiwa dan kebangkitan spiritual. Nah kan bener-bener bagi saya yang menghadapi dunia di dalam diri saya itu bener-bener membutuhkan keberanian yang luar biasa. Sampai kita bener-bener berani untuk menghadapi kayak misalnya luka kita sendiri kan, dibanding kita jauh terkubur. Nah saya misalnya dari yang tadinya masih emosi, ada nama, ada peristiwa, ada cerita, ada drama, ada story gitu ya. Nah saya tuh belajar keluar dari ngertiin orang itu walaupun dia pun bagaimana gitu kan, dan juga ngertiin diri saya sendiri. Dari maaf, mengerti, mengakui, akhirnya saya keluar kepada kayak cinta tertinggi gitu. Menerima apa adanya saya dan menerima apa adanya orang. Jadi saya merasakan dari situ juga bukannya hidup nggak ada kepahitan ya, banyak banget gitu. Bener kayaknya dengan luka, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata gitu. Tapi dari situ saya jadi jiwa saya tumbuh gitu loh. Dan saya merasakan dan ngelihat bahwa kita dari setiap manusia darah kita itu adalah sama. Gak ada satupun yang berbeda gitu kan. Setiap dari kita ngalamin semua negatif emosi yang sama. Nah dari situ saya jadi keberanian dari keluar dari limitation, dari breakthrough itu untuk kepada menceritakan cinta yang tertinggi, yang sempurna gitu. Nah jadi saya memilih mix media, texture atau form itu cuman kayak sebenarnya ekspresi dari jiwa saya, dari pengalaman pribadi di dalam dunia, di dalam diri saya. Dan juga saya ingin berpesan kepada kayak wanita di sana ya, terutama kita jangan takut untuk melihat kebesaran diri kita sendiri kan. Karena kita kan sebenarnya biasanya diprogram untuk melayani atau menjadi anak yang baik, istri yang baik, mami yang baik atau teman yang baik. Itu semua benar dan masih saya lakukan. Tapi jangan lupa juga kita juga kan harus mencintai diri kita sendiri kan. Karena kita tidak mungkin bisa melayani di luar dengan kekosongan jiwa di dalam gitu loh. Jadi kayaknya happiness juga is inside job. Kayaknya bukan kayak oh saya happy kalau saya mendapatkan sukses ini, saya happy kalau saya mendapatkan status ini gitu kan. Tapi bagi saya kayaknya saya belajar happiness itu adalah pilihan saya gitu kan. Tanpa keadaan di luar, saya belajar untuk seperti itu. Jadi kayak kita tuh harus bisa melihat diri kita sendiri. Kita juga harus bisa mendengar diri kita sendiri tanpa menghakimi.
kita harus bisa memahami diri kita sendiri apa adanya. Dan kita juga harus bisa mencintai dan memaafkan diri sendiri, dan baru kita bisa melakukannya untuk orang lain. Ya. Jadi perpaduan semuanya ya. Jadi dalam satu karya itu semua tertuang di situ ya. Ya. Berbicara mengenai kendala nih, menurut Bu Sherry kalau sebagai seorang pelukis ya, kendalanya tuh apa saja ya? Dan bagaimana mengatasi solusinya? Nah, kalau bagi saya ya kayaknya pengen gitu ya, rindu untuk menemukan kayak komunitas atau orang yang benar-benar tahu gitu arti dalam dari lukisan saya. Tapi karena saya orangnya rahasia kehidupan saya, rahasia pertumbuhan jiwa saya itu apa yang saya nggak dapat dari luar, itu cuma cermin. Jadi saya tuh nggak mau nyalain yang di luar atau segala macam atau berharap dari luar. Itu kayak cuma cermin yang jujur banget untuk saya benar-benar ngerefleksi sebenarnya apa yang harus saya kasih ke diri saya sendiri. Makanya dengan kayak dilema itu, saya jadi mikir, oh ya, mungkin saya yang belum berani menjadi diri saya sendiri yang seutuhnya. Jadi dari kekosongan itu ya saya udah mencoba untuk mencari lagi diri saya gitu kan. Apa yang saya mau, apa yang saya nggak mau, apa yang saya berani ungkapkan, benar-benar suara dari benar-benar kejujuran dari hati saya. Selain menjadi seorang pelukis ya, Bu Sherry ternyata senang juga nih ya bermeditasi dan bahkan menjadi guru meditasi. Meditasi itu ya benar-benar mengubah hidup saya banget, Li. Oke. Kayak mengubah karakter saya gitu. Lagi dulu misalnya saya suka marah-marah juga saya nggak sadar kan, karena itu jadi kebiasaan kita. Terus kita kayak tenggelam di dalam cerita kayak orang ini begini, orang ini begitu, atau kita tenggelam di dalam cerita kita adalah sebagai korban gitu kan. Tapi dari meditasi itu mengubah semuanya itu gitu. Sekarang saya menjadi kayak lebih gak terlalu berharap banyak dari atau expect orang harus begini, orang tidak boleh begini gitu kan. Jadi ketika menghadapi problem, ya saya punya jawabannya semua di dalam gitu. Oke. Berarti ini sekali ya, banyak manfaatnya ya? Saya mempunyai sebuah dunia di dalam diri saya. Di mana dari dalam diri saya yang bisa memproses semua kehidupan luar dari dalam. Dari dalam dunia inilah saya memproses semua drama kehidupan, cerita kehidupan antara orang lain dan saya. Saya memahami bahwa saya sumber penulis dari buku kehidupan saya sendiri. Semua drama dan cerita itu bersumber dari satu benang. Karena saya sendirilah yang membutuhkan. Misalnya kayak saya membutuhkan saya untuk dinilai orang baik. Saya pengen diterima dalam kelompok ini, saya begini. Nah, karena kita punya kebutuhan itu, punya mimpi, punya goal, maka secara alam bawah sadar kita tuh akan mengubah perilaku kita gitu kan. Menjadi orang yang ngomong sorry, menjadi orang yang sopan gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita tidak bisa selalu sopan, kita tidak bisa selalu baik kan. Misalnya ketika kita disakiti ya kita harus ngomong kan, truthnya kita gitu kan. Nah, jadi dengan meditasi itu tuh membebaskan saya dari pola-pola pikir yang saya harus begini, saya tidak boleh begini gitu kan. Jadi saya akhirnya bisa pakai punya kebebasan sejati yang subtle gitu kan, gak perlu sampai harus teriak-teriak apa gimana, tapi saya tahu banget apa yang saya mau, saya tahu banget ini salah atau benar gitu kan. Dan saya juga mengampuni gitu diri saya kalau saya lagi salah gitu. Dan dari tempat ini juga lah saya bisa mengampuni orang lain. Ya, ternyata banyak manfaatnya ya. Tapi dalam kehidupan kan nggak mungkin kan orang lain bisa memberikan kita di waktu yang kita mau, dengan cara yang kita mau gitu kan. Terus di tempat yang kita mau, udah gitu dengan cara spesifik yang padahal kita diem-diem tuh bersembunyi kan. Kita asumsi atau kepengen orang itu tuh ngasih ke kita gitu. Terus saya juga menemukan power sesungguhnya ketika saya benar-benar berani mau ngambil tanggung jawab. Benar-benar nggak nyalain semua. Segala macam seluruh kehidupan saya, baik atau jelek, itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Luar biasa loh tanggung jawab itu tuh, karena dengan saya berani mengambil tanggung jawab seperti itu, saya menemukan kan berarti kunci kehidupan untuk mengubah hidup saya, benar-benar power untuk mengubah destiny hidup saya kan bukan ada di orang lain, tapi ada di dalam diri saya sendiri. Nah dari situ juga saya belajar untuk melepaskan ekspektasi, judgment atau assumption gitu kan. Kalau orang lain tuh harus memberikan apa yang saya mau, apa yang saya perlu gitu loh.
atau misalnya hidup harus begini, orang harus begini, itu nanti jadi akhirnya itu mengurangi semua perasaan negatif bergumul kan, kayak misalnya kita nggak perlu sedih lagi, nggak perlu kecewa lagi, nggak perlu marah lagi gitu loh. Kayak seakan-akan saya menemukan semuanya solusinya di dalam diri saya sendiri gitu loh. Udah gitu saya juga menyadari bahwa dengan kayak seperti itu saya bisa hidup dengan lebih tenang, nyaman, dan lebih happy, lebih fulfill. Dan dengan cara saya membebaskan diri saya dan orang lain untuk menjadi diri saya dan orang lain apa adanya. Dan saya berusaha, kan di dalam itu kan ada perbedaan kan, saya berusaha holding space dan nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa berbeda hasilnya, nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa apa gitu loh. Nah dari situ saya menemukan ketenangan yang luar biasa. Melepaskan akar kepahitan ya, Bu Sherly, ini tidaklah mudah ya. Nah, bagaimana nih cara Bu Sherly bisa lepas dari akar kepahitan, mencari versi terbaik dari diri Ibu? Bagi saya kuncinya itu ya bisa berdamai dengan dualisme. Jadi kayak kepada yang jelek, kepada yang ketidaksempurnaan, kepada semua rasa sakit gitu kan. Kayak buku saya 4 itu kan nulisin kayak gimana pesan rahasia dari negatif emosi. Jadi saya mengajarkan bagaimana caranya untuk memakai semua yang kita pikir negatif menjadi alat positif. Jadi negatif itu tidak lagi negatif kalau kita bisa menggunakannya sebagai alat positif untuk transformasi jiwa gitu. Nah kayak saya melihat kayak dari pengalaman hidup gitu ya. Ketika kita mau nolong atau care sama orang, kan belum tentu juga dengan cara yang kita tolong itu orang itu butuhin kan. Iya. Dan juga saya pernah nyakitin orang lain juga pernah nyakitin saya gitu kan. Lalu saya berpikir apakah cerita kehidupan saya itu tentang cerita tentang sebagai korban gitu kan. Apakah cerita kehidupan saya itu sebagai cerita yang menantikan seorang penyelamat gitu datang memberikan semua menggantikan ke dalam hidup saya. Kan enggak juga kan, kita di dalam kehidupan nyata tuh enggak saya setepatnya seperti yang di film kan. Kayaknya begitu butuh apa di film langsung datang gitu. Oh begitu romantis dan happy ending gitu kan. Nah jadi akhirnya saya belajar menemukan bahwa saya adalah hero penyelamat yang saya nantikan. Saya adalah jawaban dari setiap problem dalam hidup saya. Dan saya adalah ya jawaban yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Jadi mulai dari situ saya mulai berusaha mencintai diri saya lagi lebih. Dan itu benar-benar bukan kayak narsis atau mencintai diri narsis, enggak banget loh. Soalnya karena kita kan nggak mungkin bisa ngasih ke orang sesuatu yang kita nggak punya. Terus gimana kalau kita bisa terus melayani kalau jiwa kita kosong gitu kan. Maka dari itu penting banget untuk kita benar-benar bisa mencintai diri kita sendiri apa adanya. Makanya dari situ kita bisa mencintai orang juga apa adanya. Terus yang paling benar-benar nge-rewardnya ya dari yang berdamai dengan dualisme itu, saya punya dunia di dalam diri saya, di mana saya itu kasih satu space di mana saya boleh berbuat kesalahan. Orang lain boleh berbuat kesalahan. Nah jadi ketika lagi saya berbuat kesalahan, ada kegagalan, saya tuh nggak kaget lagi gitu. Kalau nggak jadi harus kecewa lagi, marah lagi, kesel lagi gitu kan. Nah jadi dari tempat yang sama itu, dari tempat yang sama ini saya juga memberikan space untuk orang lain juga membuat kesalahan gitu kan. Tidak memberikan sesuai dengan ekspektasi atau misalnya ketidaksempurnaan. Nah dari itu kayaknya lama-lama akar kepahitan hidup lama-lama teh jadi runtuh gitu dengan pengertian, dengan maaf, dengan menemukan jawaban yang di dalam diri saya. Memaafkan orang lain itu bukan untuk demi orang itu, tapi untuk menemukan kebebasan yang sejati untuk diri kita sendiri. Dari memaafkan itu kita membebaskan kita dan kita punya kunci rahasianya bahwa diri kita lah yang punya kuasa untuk mengubah destiny hidup kita. Setiap kita membawa luka di dalam alam bawah sadar kita. Nah, luka inilah yang menghalangi kita untuk benar-benar melihat siapa diri kita yang potensi diri kita yang tinggi dan juga menghalangi kita untuk benar-benar mencintai orang lain apa adanya. Bisa diceritakan juga Bu Sherly ya, bagaimana sih cara seorang perempuan itu bisa meraih kesuksesan dalam pekerjaan dan rumah tangga? Kebetulan saya punya seorang ayah, suami, 3 anak, keluarga besar, dan adik, dan teman-teman yang sangat memenuhi arti dan memberikan meaning ke dalam hidup saya. Dan mereka sangat mensupport hidup saya. Tapi kan hidup itu nggak selalu semuanya mulus ya. Jadi terhadap semua kekosongan yang misalnya itu ternyata harapan tersembunyi saya. Nah
Dari situ saya belajar untuk melepaskan mereka semua itu, bukan tugas mereka, bukan tanggung jawab mereka, tapi saya punya kunci dan saya kalau punya mimpi, saya yang harus mengabulkan semua mimpi saya gitu loh. Jadi saya dari situ ya lebih kayak di samping ngebagi waktu yang balance untuk anak, keluarga, saya kayak menemukan power kekuatan subtle di mana kebebasan dan kunci ya kayak nggak terlalu bisa sampai kayak butuh atau berharap kecewa lagi sama orang gitu kan. Jadi saya adalah kunci untuk setiap mimpi saya untuk tercapai. Dari kecil itu tuh saya penasaran banget gitu. Apa sih cinta tertinggi? Dan saya dari rasa ingin tahu itu, saya belajar ke banyak macam gitu kan. Jadi dari titik-titik itulah yang menuntun saya kepada kayak pembelajaran saya untuk mencari ingin tahu lagi lebih yang kayak tertinggi itu apa, cinta itu apa gitu. Di zaman yang menantang sekarang ini ya, kita ini kan tak rentan ya dari segala permasalahan, stres. Nah, kiat Bu Sherry mengatasi kesehatan mental dan kesehatan fisik juga itu bagaimana? Kalau saya memenuhinya dari perjalanan spiritual kan. Jadi saya meditasi setiap hari, terus setahun sekali atau 2 kali saya akan pergi ke luar negeri untuk mengikuti spiritual retreat gitu kan. Karena bagi saya teh di masa-masa itu kayak sebagai nge-recharging kayak my baterai banget gitu. Udah gitu terus saya juga berusaha untuk menemukan keseimbangan, terutama di dalam diri saya dulu, baru bisa ke orang lain, ke keluarga, ke teman-teman, ke yang lainnya. Udah gitu terus saya nggak lagi kayak misalnya terlalu tergantung semua, saya nggak lagi kayak kepengen fit in atau mencari belonging di luar gitu kan, ya rada ngurangin lah gitu. Jadi saya lebih mengejar kepuasan saya itu dari dalam dan berusaha untuk tidak terlalu lagi kayak ngedepend yang dari luar untuk memenuhi state kehappyan saya gitu loh. Yang paling penting itu saya itu kayak udah memahami dan menemukan diri saya kalau saya itu bukan sebagai ikan yang berusaha menjadi burung. Dan saya bukan mengubah diri saya untuk fit in ke dunia luar. Saya tahu siapa diri saya. Untuk setiap kekosongan hidup, saya berusaha untuk mengisinya dari dalam diri sendiri. Nggak lagi mengharap atau kepengen kayak misalnya mengubah sesuatu yang di luar gitu loh. Yang dimana di luar kendali saya. Mimpi saya dan semua tugas tanggung jawab adalah tanggung jawab saya sendiri. Saya tahu apa yang saya mau dan saya tahu bagaimana cara mencapainya. Saya juga nggak takut untuk melihat batas-batas maksimum, problem atau breakthrough karena saya memimpikan kayak misalnya satu true beauty yang memang semua dapat dihasilkan dari bekerja keras dan disiplin. Tak hanya menjadi seorang pelukis, guru meditasi, tapi juga penulis. Nah, Bu Sherry sudah menulis buku apa saja dan dijual di Amazon ya? Saya self-publish, saya udah ngeluarin 4 buku. Yang pertama buku Art of the Universe, isinya kayak katalog semua painting-painting saya di tahun 2019 dan 2020. Saya bagi menjadi 7 series gitu kan. Kayak I See You, kayak saya melihat kamu, saya mendengar kamu, saya mengerti kamu, saya mengakui kamu, saya memaafkan kamu, dan saya mencintai kamu. Healing Door 1 itu healing inner world, jadi tentang bagaimana sih kita manusia menyembuhkan dunia di dalam diri kita. Dunia yang tidak terlihat, tapi itu yang senantiasa menuntun kita kepada the same drama lagi, the same story lagi. Kenapa hidup kita jadi kayak gitu lagi, repeat gitu kan. Bagaimana kalau kita mau nge-breakthrough hidup kita sampai kita bisa mengubah destiny hidup kita sendiri. Dan Door 2 itu buku Healing Emotion. Door 3 itu tentang healing luka batin. Jadi saya membahas bagaimana kita bisa mengambil pesan rahasia dari setiap negatif emosi dan menggunakan yang tadinya negatif kayak marah, sedih, kesel, disappointment atau sampai menyabotase diri sendiri. Bagaimana mengubah kebiasaan itu dan bagaimana menggunakan yang negatif itu menjadi alat yang positif untuk mengubah transformasi kehidupan kita. Demikianlah audiens sekalian bincang-bincang kita sore hari ini dengan Ibu Sherry Winata. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih ya Bu Sherry. Thank you, sampai jumpa lagi.